Pemilihan RT di Desa Maja mendadak jadi bahan gosip panas para warganet nih guys. Karena banyak drama di dalamnya yang lebih seru dari sinetron jam 7 malam. Pak Rungkat dengan optimis katanya akan memenangkan pemilihan RT saat pemungutan suara nanti, didampingi oleh tim suksesnya, Robby dan Dot. Lalu bagaimana dengan Kona? Akankah Kona juga ikut bergabung dengan mereka dan resmi menjadi tim suksesnya Pak Rungkat? Wah, menarik nih guys. Bang Topan, si mantan anggota mafia yang katanya galak dan lincah, akhirnya dibuat babak belur oleh Pak Rungkat, sang mantan tukang nasi goreng. Ternyata Pak Rungkat ini jago kungfu juga ya guys. Makanya kalian jangan macem-macem deh sama Pak Rungkat. Takut nanti disikat juga. Di episode sebelumnya, awalnya Pak Rungkat memang sudah yakin bahwa dia bisa langsung menjadi RT karena ditunjuk langsung oleh Bang Topan. Namun ternyata peraturan baru turun bahwa calon RT harus lewat pemungutan suara dulu. Dan kabar buruknya, Pak Rungkat tidak dapat restu oleh Pak Lurah. Dan bahkan sudah dicap jelek oleh beliau. Aduh, kasihan sekali ya guys. Nasib si Pak Rungkat ini. Mendengar kabar itu langsung dari Bang Topan. Spontan dong. Pak Rungkat jadi ngerasa dikhianati dan langsung naik darah malam itu juga. Pak Rungkat curiga. Jangan-jangan Pak Lurah udah sengaja agar tidak memilihnya sebagai pengganti RT. Nah, dari sinilah rencana pengambil alihan kekuasaan dimulai. Tentu saja Pak Rungkat gak bisa jalan sendiri. Dia butuh kaki tangan. Maka malam itu juga dia mendatangi si Robby. Meskipun awalnya Robby menolak, tapi Pak Rungkat punya 1000 cara. Pak Rungkat akhirnya keluarin tawaran 2 juta. Robby sontak langsung berubah. Namun dia tahu kalau mau gerakin warga gak cukup sendirian. Dia ngajak Dot, otak strategi kampung yang selalu punya akal. Dot ini tipe orang yang gak akan gerak kalau duitnya gak sepadan. Dan benar aja, begitu ditawarin 2 juta, dia malah nawar 3 juta per kepala. Jadi total 9 juta. Kalau mau menang, ya segitu investasinya. Pak Rungkat sempat keberatan, tapi lama-lama nurut juga. Karena buat dia, menang itu harga mati. Katanya, gua bukan nyari jabatan, gua nyari hadiah lomba RT terhebat yang hadiahnya 50 juta. Disinilah mulai muncul banyak tanda tanya nih guys. Apakah Dot cuma bantu Pak Rungkat demi duit? Atau dia punya rencana sendiri? Dan apakah si Kona akan ikut kerja sama dengan mereka? Atau jangan-jangan dia malah akan membocorkannya kepada Bang Topan setelah mengetahui semuanya? Tapi satu hal pasti, sebentar lagi kita akan melihat aksi mereka di balik layar untuk membantu Pak Rungkat memenangkan pemungutan suara nanti. Malam itu akhirnya Kona datang. Juga, setelah drama sama pacarnya yang bikin emosi naik turun kayak roller coaster, akhirnya dia jawab panggilan kerja dadakan dari Dot dan Robby. Awalnya Kona masih setengah serius, ngerasa urusan RT itu urusan orang tua. Tapi, begitu dengar bayarannya mau duit 3 juta, matanya langsung berbinar. Oke, gua bantu. Nah lo, ini makin menarik ya guys. Dengan gabungnya Kona, tim sukses Pak Rungkat sekarang resmi semakin kuat dan lengkap. Robby si tukang lobi warga, Dot si ahli strategi, dan Kona si manipulator digital. Jago bikin opini warga lewat grup WhatsApp ibu-ibu. Tapi yang bikin merinding tuh bukan cuma rencana mereka, tapi justru entah apa yang terjadi keesokan harinya. Pagi-pagi banget, Dot terlihat keluar rumah. Jalan pelan-pelan, sendirian, pakai baju biasa, gak mencolok. Tapi arah langkahnya ke rumah Pak Lurah. Dot yang selama ini jadi otak tim suksesnya Pak Rungkat. Tapi kenapa malah ke rumah Pak Lurah? Orang yang jelas-jelas gak mendukung Pak Rungkat sama sekali. Apakah Dot mau lapor soal informasi strategi licik dari Pak Rungkat? Menjelang pemilihan RT baru, beberapa warga mengaku dapat kiriman paket sembako misterius. Pagi itu, tanpa nama, tanpa pengirim, cuman ada secari kertas bertuliskan
Jangan lupa suara kalian menentukan masa depan RT. Jangan lupa pilih si Rungkat. So, jadi Pak Rungkat udah siap maju, tim sukses juga lengkap. Menurut kalian, akankah Pak Rungkat ini berhasil memenangkan pemilihan suara menjadi RT baru? Dan bisakah kampung mereka mendapatkan hadiah lomba sebesar 50 juta itu? Ya, begitulah guys. Drama pemilihan RT di Desa Maja ini ternyata nggak sesederhana coblos menang selesai. Tapi penuh dengan strategi, tawar-menawar, dan mungkin pengkhianatan. Terkadang, ambisi bikin orang lupa caranya jujur. Demi jabatan, demi hadiah, atau bahkan cuma demi gengsi, orang bisa nekat ngelakuin apa aja. Termasuk beli suara, main dua kaki, bahkan nendang temannya sendiri. Tapi di balik semua ini, kita juga bisa lihat, setiap langkah kecil bisa nentuin masa depan kampung. Dan yang paling penting, kejujuran dan kepercayaan. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jangan sampai kita jadi orang yang gampang silau sama duit, tapi lupa siapa yang dulu pernah percaya. Jangan sampai kita jual suara kita buat harga yang terlalu murah, tapi efeknya panjang. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari niat-niat yang curang dan diberikan kekuatan untuk memilih jalan yang benar meski berat. Karena percayalah, jabatan itu datang dan pergi, tapi harga diri itu yang akan terus dibawa sampai mati. Semoga pemimpin-pemimpin kita, baik di dunia nyata juga bisa belajar jadi lebih adil, jujur, dan benar-benar peduli sama rakyat kecil. Dan buat kalian semua yang udah nonton, terima kasih banyak ya guys. Kalian luar biasa. Tanpa kalian, cerita ini gak akan hidup. Jangan lupa dukung terus channel ini. Dan akhir kata, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan lingkungan yang dipimpin oleh orang-orang baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.